Ya, itu yang bolong-bolongan itu Pak Dedi, itu tolong dicek. Bisa saja itu orang ini, karena di kita cek itu nomor yang namanya ijazah yang bolong-bolong itu Pak Dedi, itu tidak terdaftar di satuan pendidikan. Itu aja Pak Dedi. Ya, kemudian di pertengahan yang namanya umur bolong-bolong itu kan ada sejenis rahasia dari kelahiran. Ya, jadi sejenis rahasia dari tanggal kelahiran seseorang itu punya Elis, Pak Dedi. Jadi tolong nih Pak Presiden ya, amati semua nomor ijazah tersebut. Boleh buktikan kalian kalau nggak percaya. Nomor yang dari bolong-bolong itu serinya itu beda. Ya, beda sekali jauh. Itu nomor itu ya dari 2016 ke atas seri bolongan tersebut ya. Kalau yang asli tidak seperti itu. Mereka itu nggak ngerti ya, bolongan-bolongan itu arti kode. Ya, kode itu ya, kode kalian harus tahu. Tapi di pertengahan ada 4 huruf itu ya seri dari tanggal kelahiran. Ya, jadi kalau ada orang ya kaget dengan omongan saya mengenai ijazah palsunya seorang DPO, ya jangan bilang kalau saya bohong pula ngarang-ngarang. Jangan bilang pula kalau mereka bilang saya itu tahu dari seseorang. Ya, jadi saya harap Bapak Dedi menelusuri kembali kode yang di bolong-bolong itu Pak Dedi, kode yang bolong-bolongan di ijazah paling atas itu ya Pak Dedi. Itu yang paling menentukan itu di pertengahan itu ada kode kelahiran seseorang. Ya, jadi salam waras aja, semoga Indonesia jauh lebih pintar. Itu aja, salam Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. Kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya Pak. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Kemudian menjadi Ibtu Rudi karena rekomendasi jabatan dan perwira, dia itu telah diduga melakukan kekeliruan terhadap tahap awal pemeriksaan dalam BAP-nya yang menyatakan dia mengingat dan mengenali 8 tersangka. Walaupun beberapa saat kemudian salah satu dari tersangka dibebaskan karena di bawah umur dan lain sebagainya. Bukankah itu berkemungkinan salah tangkap Bapak? Lalu apa yang dilakukan oleh pihak yang paling tertinggi di institusi Polri untuk kekeliruan seorang penyidik dan Rudiana? Ya, penyidiknya juga diusut. Penyidik itu pada saat itu dengan kekeliruannya masa minta maaf doang harus dan ditutup-tutupi? Tidak. Bapak Kapolri yang terhormat, tolong Rudiana ini ditampilkan di publik dan suruh dia bicara bahwasannya prosedur yang benar tidak memukuli. Ya, apalagi belum masuk ke pengadilan. Belum vonis. Begitu, ya. Jadi minta tolong ini Bapak-bapak yang terhormat, tolong Rudiana dulu ini. Rudiana serta penyidik-penyidik 2016 keterlibatan daripada pejabat-pejabat lainnya. Entah itu legislatif, eksekutif, ataupun pejabat-pejabat yang lainnya. Polri dan lain sebagainya. Kalau memang ada kasus-kasus lain, katakan saja. Kami ini bukan orang yang membenci institusi Polri, tapi kami membenci oknumnya. Diangkat, dipangkas, ya, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Selamat malam, Bapak Ugroseno, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Jadi Pak Ugroseno sebenarnya berkaitan dengan Ibtu Rudiana yang menjadi ayah Eki terlibat sejak awal dari kasus penyelidikan ini terjadi begitu untuk pembunuhan Vina dan juga Eki. Jadi memang dari awal ini penuh dengan ketidakhati-hatian dan terburu-buru dengan masuknya Ibtu Rudiana dalam penyelidikan pembunuhan Vina Eki. Ya, saya coba koordinasi dengan pengacara Peggy ya.
Jadi putusan pengadilan itu saya lihat daftar barang bukti yang diajukan dalam berkas perkara itu sangat minim kalau dikaitkan dengan kasusnya pembunuhan atau penganiayaan dengan memberatan dan dugaan pemerkosaan. Banyak kejanggalan yang saya baca di sini, apakah penyidiknya di situ kompetensi kurang, tapi sebetulnya sebagai mantan penyidik, mantan pernah tugas di polisi, saya membaca berita acara dan berkas perkara tadi sedih juga kalau kondisi kompetensi masih seperti itu. Jadinya dengan melihat tadi kurangnya bukti-bukti, jadi main salah tangkap atau kemudian buru-buru akhirnya menangkap siapapun yang akhirnya mungkin saja bisa salah tangkap. Ya, yang bekerja saya lihat dalam berita acara itu adalah Ibtu Rudi. Ibtu Rudi ini tidak melalui suatu prosedur bagaimana mencari saksi, mencari tersangka. Alat bukti belum dibuka secara utuh dan belum dianalisa, dibuat gelar perkara. Tapi kurang lebih berapa hari setelah kejadian itu, kurang lebih 2 hari langsung mencari informasi dari beberapa orang yang dicurigai, langsung membawa beberapa tersangka. Ini kan sangat luar biasa anehnya. Jadi menurut saya masyarakat tidak perlu berspekulasi di belakang ini motifnya apa. Lebih bagus ini dibuka secara tuntas, kembali pada alat bukti. Ya, menurut saya ini kecurigaannya Pak Ugrosono ini termasuk dengan terpidana yang sudah divonis nih. Semuanya saya lihat sangat aneh. Alat bukti nggak ada. Celana dalamnya si korban Vina juga tidak ada. Baju kaosnya yang disita dari mungkin yang diduga membawa korban dari lokasi pertama ke TKP yang terakhir itu naik sepeda motor. Baju pelaku yang diduga pelaku juga tidak ada. Sepeda motor Eki itu pun kalau dijadikan cerita seperti berkas perkara itu harus ditemukan darah di situ, tapi tidak diperiksa secara detail. Ini yang sangat aneh bagi saya. Sebelum saya ke Pak Putri, saya masih ke Pak Ugro dulu. Kalau gitu pertanyaannya, ketika misalnya sejak awal sudah ada yang aneh, kenapa akhirnya sudah bisa ditetapkan P21, akhirnya kemudian sampai di pengadilan dan divonis kalau gitu? Ya, banyak hal seperti ini kalau kita sangat sayangkan. Harusnya pihak penuntut umum melihat kembali kepada alat bukti. Kan harusnya ada petunjuk-petunjuk apa yang dilengkapi. Kalau hakim kan hanya membaca berkas perkara dan saksi-saksi di sidang, ya itu saja. Ini kelemahan yang sangat fatal adalah di bidang penyidikan. Kalau saya lihat berkas perkara ya, ini sangat fatal. Jadi motif-motif yang berkaitan dengan ada si A, si B, narkoba dan sebagainya itu kesampingkan dulu. Ini harus dibuka secara murni bagaimana pidananya secara utuh. Gitu.